Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Apa kabar Bang Dula? Maaf ini harinya agak berubah. Nampaknya Bang Dula esok ada jadi khotib kah sholat Idul Adha di mana Bang? Di Masjid An-Nur Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, ya, Masjid An-Nur Jakarta Pusat. Ya makanya kita rubah hari inilah sehari Idul Adha ya. Bang Dula. Iya. Barusan saya bacakan ini ya, apa lembaga korupsi menjadi sorotan. Nampaknya kalau tidak dapat desakan dari luar agak repot ya. OECD mendesak KPK terlibat. Padahal Danantara sudah kita dengar akan akan tidak ada karena KPK ada di dalam Danantara. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi pula dengan kasus korupsi? Ini kan pejabat sudah pada berhenti lama ya, tapi ini masih dipanggil lagi nih, macam pejabat BI barusan ini yang urusan CSR ini ya. Sampai berapa lama mereka itu hidup tenang sehingga kasus bergulir, pejabatan sudah hilang, tapi urusan dunia masih belum kelar. Nah, nampaknya ini pulang menjadi istilah di tengah bola. Nanti malam ini entah Cina sama Indonesia, kita juga punya liga sendiri nih. Nampaknya dikenal orang Liga Korupsi Indonesia. Sampai bingung kita menyebutnya, jadi sindiran tersendiri. Sementara Hang Heng Hong di dunia konstitusi menjadi sorotan dari purnawirawan TNI dari berbagai pihak, menyebabkan 103 jenderal setidaknya membuat surat ke DPR, MPR dan lembaga lainnya tentang pemakzulan Gibran dan berbagai pointer-pointer lain. Ada 8 kalau tidak salah itu pointernya. Mungkin itu yang bisa diangkat di pagi hari ini, atau ada yang lain? Silakan Bang Dula, pencerahan untuk pendengar radio Silaturahim. Ya. Tafadhol Bang. Para pendengar dari Indonesia yang insya Allah dirahmati pada Kamis berkah pagi ini. Pertama soal OECD, sebenarnya sekitar 10 tahun yang lalu, bahkan lebih, beberapa tahun baru KPK didirikan. Ada satu keputusan Badan Korupsi PBB UNCAC yang menetapkan bahwa lembaga-lembaga anti korupsi di dunia termasuk KPK itu berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi dilakukan oleh perusahaan swasta. Nah, tapi sampai sekarang itu tidak dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kita bisa mengerti seperti itu, Mas Ihsan juga akan tahu itu, karena kalau perusahaan swasta juga diperiksa oleh KPK, maka bisa kita bayangkan bagaimana oligarki yang berkuasa, yang kasus-kasus besar, yang 11 kasus besar korupsi yang tadi yang disebutkan itu bisa kemudian akan ditangani oleh KPK meskipun tidak melibatkan pemerintah atau penyelenggara negara, karena menurut pasal 11 Undang-Undang KPK bahwa yang penyelenggara negara dari presiden sampai wakil wali kota, wakil bupati, jadi camat ke bawah tidak. Yang kedua aparat penegak hukum, dan yang ketiga pihak luar yang terkait dengan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Jadi camat atau kepala desa atau swasta bisa ditangani KPK kalau berkaitan berhubungan dengan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum. Tapi salah satu rekomendasi putusan Badan Korupsi PBB itu menyebutkan swasta murni, tidak ada kaitan dengan pemerintah APBN atau B. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan swasta kemudian ada korupsi lakukan oleh direktur atau pimpinan atau itu, maka KPK bisa menanganinya seperti itu. Nah, itu yang kemudian sampai hari ini itu tidak berjalan karena seperti tadi Pak Ihsan sudah bacakan itu 11 korupsi terbesar di Indonesia. Klasemen korupsi. Yang lain-lain seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau sekarang misalnya
Menko Perekonomian itu ngomong begitu, ya itu seperti misalnya apa namanya menempuk wajah sendiri, menepuk dulang Kena wajah sendiri. air dulang terpercik muka sendiri, karena beliau juga salah satu target dari Kejaksaan Agung yang kemudian bisa lolos dari Kejaksaan Agung karena menyatakan mendukung Jokowi 3 periode, tapi kemudian Jokowi tidak bisa 3 periode karena dilawan oleh PDIP dan lain, maka kemudian mendukung Gibran menjadi wakil presiden, sehingga selamatlah beliau dari ditangkap oleh Kejaksaan Agung, meskipun risiko atau korbannya adalah dia harus menyerahkan dirinya dari ketua Golkar kepada orang lain seperti itu. Jadi itu pertama tentang soal OECD. Yang kedua, korupsi ini tidak bisa diatasi oleh satu lembaga. KPK yang apapun kekuatannya, 10 KPK sekalipun tidak bisa. Kalau misalnya istana dengan kemauannya parlemen persoalannya. Jadi karena Undang-Undang 45 itu menyebutkan bahwa undang-undang itu ditetapkan oleh Presiden dan DPR. Jadi kalau misalnya Presiden DPR seperti periode kemarin sudah berkolaborasi, di mana DPR merupakan humas dari Presiden atau DPR merupakan kantor kedua dari Presiden, maka semua bisa selesai seperti itu. Sehingga KPK yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang juga dianggap luar biasa seperti itu, meskipun menurut saya juga biasa-biasa saja sama dengan negara-negara yang lain. Tapi begitu undang-undangnya diamandemen sehingga KPK menjadi instansi ASN, maka kondisinya seperti hari ini. Nah, oleh karena itu maka sering saya katakan bahwa kalau Prabowo mau memberantas korupsi, tidak usah sampai ke Kutub Utara atau Antartika, tapi di dalam negeri saja beliau terbitkan Perpu mengembalikan undang-undang KPK yang lama, maka bisa secara bertahap melakukan pemberantasan korupsi, dimulai dengan bagaimana proses reformasi birokrasi, baru kedua penindakan yang sangat efektif. Itu soal pemberantasan korupsi yang kalau mau diselesaikan. Persoalan yang ketiga adalah berapa lama persoalan usulan atau petisi atau apa istilahnya purnawirawan TNI yang mengajukan usul agar supaya DPR melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Harus kita tahu, Mas Ihsan, bahwa Soekarno, Soeharto, Gus Dur bisa dilengsarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 asli, di mana MPR berwenang memilih, melantik, dan memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Tapi Undang-Undang Dasar 2002 setelah diamandemen tahun 99 sampai 2002, maka MPR itu bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga tinggi negara sederajat dengan DPR dan DPD, sehingga tidak punya wewenang untuk memakzulkan presiden. Maka berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002, untuk pemakzulan seorang presiden atau wakil presiden harus diajukan ke MK. Siapa yang mengajukan ke MK? Itu DPR. Bagaimana DPR mengajukan ke MK? Paling tidak 50.1 atau 50% plus 1 disahkan oleh DPR atau anggota DPR setuju, baru diajukan ke MK. Persoalannya adalah bahwa dari 700 lebih anggota DPR itu, katakanlah maksimal 800, maka adakah 401 orang yang setuju untuk diajukan pemakzulan wakil presiden ke MK. Dalam salah satu WhatsApp singkat saya kepada salah satu YouTuber, saya katakan judulnya itu begini, Mas Ihsan: andaikan, andaikan, dan andaikan. Nah, seperti itu. Jadi di situ saya bilang, andaikan Jokowi tidak mendapat jaminan dari mereka, apakah dia berani melapor?
brosur yang dikawalkan ke Polda Jaya. Andaikan Jokowi tidak mendapat jaminan bahwa datang ke Bareskrim Mabes Polri itu cuma formalitas, apakah dia datang? Andaikan 9 ketua umum masing-masing mendapat 30 miliar rupiah atau 50 miliar rupiah, baru 450 miliar. Sehingga dengan begitu, apakah 401 anggota DPR dari 9 partai ini bisa melawan bosnya partai? Padahal beberapa waktu yang lalu kita tahu ketua fraksi PD mengatakan, ya kita ngomong-ngomong di sini, tapi kan terserah sama ketua umum. Kalau ketua umum mengatakan A, kita sini B, ya harus ikut A. jadi itu problem. Nah, sehingga begitu saya menganggap bahwa ini satu surprise, dan itu saya anggap sebagai prestasi Prabowo kalau 51% dari anggota DPR setuju untuk melakukan pemakzulan ke MK. Berarti praksi-praksi yang mendukung Prabowo itu setuju. Persoalannya adalah bahwa mereka setuju ketika dalam Pilpres itu, apakah juga mereka setuju dalam Pilkada? Belum tentu. Ternyata berbeda. Begitu juga apakah mereka setuju dalam Pilkada untuk mencalonkan satu calon, juga kemudian setuju di praksi-praksi ketika di DPR, itu juga problem seperti itu. Karena masing-masing partai itu berpikir untuk 2029. Kalau mereka tidak berpikir 2009, maka kemudian bisa saja mereka lakukan apa saja yang diinginkan oleh ketua umum partainya. Nah, karena itu maka kalau ditakdirkan ternyata itu bisa dibawa ke MK. MK itu ada 9 orang. MK itu 9 orang, dan putusan kode etik MK yang lalu bahwa adik ipar dari Jokowi itu tidak boleh terlibat dalam membicarakan, mensidangkan kasus Pilpres dan Pilkada dan pemilu. Maka berarti tinggal 8 orang. 8 orang ini berarti diperlukan 5 orang, ya, karena 4 berarti 5 orang. 5 orang yang harus mengesahkan bahwa tuntutan dari DPR ditolak atau diterima. Kalau 4 orang itu satu anggota MK dikasih 500 miliar misalnya, berarti baru 2,5 triliun. Bagi oligarki, 2,5 triliun itu tidak besar. Buat Jokowi yang tidak punya terbatas uangnya itu tidak seberapa. Berarti tidak bisa dimajukan. Katakanlah kemudian berhasil. 8 anggota itu, 5 itu orang-orang yang sudah sadar, sehingga kemudian tahu bahwa ini kesalahan besar, maka kemudian mereka terima dan kemudian dibawa ke DPR lagi. DPR kemudian mengesahkan, dibawa ke MPR. Terakhir di MPR. DPR akan memutuskan apakah menerima putusan DPR dan putusan MK atau tidak. Itu juga belum pasti seperti demikian. Karena kita akan hitung totalitas anggota MPR yang 1.000 lebih itu, berarti 500 lebih harus mengesahkan. Jadi ceritanya itu sangat berbelit-belit, Mas Ihsan, untuk bisa sampai kemudian secara bisa konstitusional dimajukan. Karena itu saya menyarankan sebenarnya lebih mudah cara yang ditempuh untuk memajulkan Gibran, yaitu dorong, tadi saya katakan Presiden Prabowo terbitkan Perpu untuk kembali ke Undang-Undang KPK yang lama, maka kemudian KPK didorong untuk memproses kasus Blok Medan. Kasus Blok Medan itu melibatkan mantu Jokowi dan anaknya, di mana dalam persidangan Gubernur Maluku Utara disebutkan Blok Medan melibatkan anak dan mantu Jokowi. Nah, di dalam KUHP, kalau itu sudah disebutkan dalam peradilan, itu merupakan salah satu barang bukti atau alat bukti, sehingga diproses. Nah, dengan demikian ketika diproses, maka kemudian akan ada saksi-saksi. Saksi-saksi bisa Gibran, Kaisang, dan juga Jokowi sendiri.
Sehingga dengan begitu ketika kemudian si mantunya Jokowi yaitu Bobi Nasution dijatuhi hukuman, maka kemudian itu akan merembet seterusnya. Nah, ketika berkaitan dengan masalah korupsi, masyarakat akan mendukung, dan saya pikir DPR, MPR, partai-partai, 9 partai itu juga mendukung karena kepentingan 2029. Karena selalu setiap kampanye pilpres dan pemilu dan pilkada, selalu partai-partai itu membawa isu korupsi. Meskipun mereka terlibat korupsi, tapi isu itu yang memang menjadi masalah yang serius dalam masyarakat kita. Dengan demikian, maka lebih mudah memakzulkan Gibran karena kasus korupsi daripada memajukan kasus korupsi melalui MPR, MK, atau DPR. Itu soal memajukan Mas Ihsan. Terakhir apa tadi Mas Ihsan? Ini ada cerita di CSR Bank Indonesia, banyak pejabat yang sudah tidak menjabat itu 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun kemudian dipanggil lagi dan menjadi masalah hukum. Jadi cemana ini pejabat bisa tenang, tapi banyak jadi rebutan jabatan ini pula. Berapa lama dan bagaimana proses ini berlangsung sehingga kasus macam timbul tenggelam gitu, Bang? Ya. Kalau kasus pidana umum itu batasnya 16 tahun, maka dia kemudian dinyatakan terhapus, terdelay, tidak bisa lagi diproses. Tapi kasus korupsi seumur hidup, selama-lamanya. Artinya meskipun sudah meninggal bisa diproses. Karena dalam tindak pidana korupsi maka bisa dilakukan pengadilan absensia. Pengadilan absensia. Jadi misalnya sudah meninggal seorang pejabat penyelenggara negara, untuk menegakkan hukum maka bisa dilakukan pengadilan absensia. Yang penting ada alat bukti, ada barang bukti dan saksi-saksi seperti itu. Sehingga dengan begitu maka sudah 10 tahun, 20 tahun bisa diproses oleh KPK atau oleh aparat penegak hukum yang lain. Disitulah maka kemudian aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat penguasa. Karena kalau aparat penegak hukum menjadi alat penguasa, maka bergantung kepada penguasa. Ketika dia punya kepentingan, maka kemudian dia minta penegak hukum untuk memproses. Nah, misalnya kasus di Menko Info, yang itu karena menterinya tidak mendukung 02, langsung diproses. Seperti itu. Tapi ketua DPR yang suaminya juga terlibat dalam kasus Menko tidak diproses karena waktu itu belum mencerai antara PDP dengan Jokowi. Atau misalnya Tommy Lombong yang karena mendukung 01 diproses, padahal apa yang dilakukan Tommy Lombong itu dilakukan oleh sebelum dan sesudahnya. Tapi menteri sebelum dan sesudahnya itu mereka mendukung Jokowi, maka tidak diproses. Nah, jadi ini berbahaya kalau aparat penegak hukum merupakan alat penguasa yang kemudian bergantung daripada kepentingan politik, sehingga kemudian pada waktu masa tertentu tidak diproses, tapi pada masa lain diproses lagi, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka proses bagaimana pemulihan aparat penegak hukum itu harus betul-betul tidak lagi menggunakan cara-cara seperti sekarang, tapi digunakan cara-cara seperti yang dilakukan terhadap KPK. Itu pun setelah Undang-Undang KPK diamandemen, itu menjadi persoalan yang serius seperti itu. Nah, karena itu saya usulkan pemilihan aparat penegak hukum, apakah pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, MK, dan badan-badan KPU, Bawaslu, bukan lagi di fit proper test oleh DPR, tapi di fit proper test oleh Badan Panitia Nasional yang didukung oleh atau diajukan oleh perguruan tinggi, oleh LSM, dan kemudian disetujui oleh masyarakat, baru kemudian dikepreskan, baru kemudian ditunjuk. Nah, mereka ini hanya mengajukan kepada DPR untuk DPR menerima atau menolak, bukan fit and proper test. Karena kalau fit and proper test, DPR itu lembaga politik, punya kepentingan politik. Tapi karena mereka punya kewenangan menurut Undang-Undang Dasar baik 45 maupun Dasar 2002 yang menetapkan budgeting anggaran, maka mereka harus diberikan kewenangan itu, sehingga mereka hanya menyatakan terima atau menolak.
Kalau menolak dikembali lagi pada pansel memproses lagi seperti itu. Sehingga demikian maka tidak terjadi apa yang kita saksikan hari ini. Polri, Kejaksaan Agung, Ketua KPK, Ketua dan seterusnya dikendalikan oleh oligarki atau penguasa. Begitu Mas Iqbal. Ya. Terakhir Bang Dullah, menyangkut idol korban ini. Saya ingin bertanya begini, saya pernah ketemu lah paling tidak korban tah juga pelaku ya, karena zaman sekarang kan Bang Dullah ini zaman digital ya, rekam jejak itu menjadi masalah buat sebuah keluarga, buat sebuah komunitas maupun orang tersebut. Ketika orang terkena kasus, baik yang tadi Bang Dullah bilang benar atau tidak, ya syukur-syukur dia menjadi korban. Tapi kalau dia benar-benar koruptor, itu menurut mereka tuh hancur. Dia punya reputasi S2, S3, segala perjalanan di luar harta itu sendiri, belum lagi anak, tetangga dan lain-lain. Nah, nasihat apa dari seorang Abdullah Hamawa, apalagi urusan emak-emak ya, yang kadang-kadang menjadi pengerem atau penginjak gas dari dunia korupsi ini, atas perjalanan ini dan pengorbanan seperti yang kita akan lakukan besok, Bang Dullah. Mungkin bisa dikasih ingatan buat para koruptor yang belum ketangkap atau yang baru niat gitu Bang. Silakan Bang. Yang pertama, sebenarnya korupsi itu disebabkan karena niat dan kesempatan. Nah, niat itu domain pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kesempatan itu sistem diterapkan di keluarga, di masyarakat, pemerintahan. Oleh karena itu maka jangan masyarakat, mak-mak, pendengar menganggap bahwa korupsi itu hanya mengambil uang negara, uang perusahaan, uang pemerintah. Tidak. Misalnya istri ambil uang suami tanpa seizin atau persetujuan, itu juga korupsi. Begitu juga suami menggunakan barang istri yang dibawa dari keluarganya, itu tanpa itu juga korupsi. Seorang adik atau seorang abang menggunakan pensil, pena atau barang adiknya tanpa izin, itu juga korupsi. Jadi perilaku korupsi seperti itu. Sehingga begitu maka pendidikan anti korupsi bisa kita mulai dari rumah seperti itu. Sudah itu kemudian dalam melaksanakan itu di dalam Al-Quran itu Mas Ihsan, saya perhatikan ratusan ayat yang menyebutkan bahwa fungsi Nabi itu hanya dua, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Berita gembira kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan bertakwa. Peringatan kepada siapa? Orang-orang yang kafir, orang musyrik, orang seterusnya. Nah, dalam dengan riwayat panis. Jadi kalau peringatan berita gembira kepada orang yang iman bertakwa, riwayatnya apa? Balasannya apa? Jasanya apa? Hasilnya apa? Adalah surga yang tunai. Peringatan bagi orang jahat, orang kafir, maka punishment-nya apa? Neraka. Nah, karena itu maka di dunia ini ada juga kita punya surga, ada juga kita punya neraka. Oleh karena itu maka sering disampaikan dalam khutbah nikah adalah bahwa 3 hal saja yang perlu bagi calon suami istri atau pasangan suami istri atau sudah suami istri, bahwa bangun surga di rumah kita. Itu penting. Bangun surga di rumah kita. Nah, yang kedua, bangun rumah kita di surga. Nah, itu bangun rumah kita di surga. Dan ketiga, bimbing istri, suami, anak bareng-bareng ke surga. Nah, oleh karena itu maka filosofi daripada ilmu kurban itu adalah kita menyembelih nafsu kehewanan kita. Jadi ketika Ismail mau disembelih oleh bapaknya Ibrahim salam, maka kemudian turun wahyu kepada Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi itu, dan kemudian Allah menggantikan leher Ismail dengan domba yang besar seperti itu. Nah, berarti bahwa besok itu mulai dari hari ini, sebenarnya dari 10 hari yang lalu sampai hari Tasri yang ke-4, kita menebas atau menyembelih nafsu hewan kita dalam bentuk nafsu binatang, nafsu kekuasaan, nafsu serakah, nafsu apa saja, sehingga kemudian begitu selesai hari Tasrik kita menjadi kemudian orang-orang yang beriman bertakwa, dan itulah
sebenarnya salah satu tujuan daripada ibadah haji. Sebagai penutup Mas Ihsan, andai kata jamaah haji dari tahun 45 sampai sekarang, tahun 80, hajinya itu mabrur, persoalan bangsa ini sudah selesai. Tapi ternyata hanya 0,sekian% yang hajinya mabrur, yaitu orang-orang yang rakyat biasa, penduduk biasa, atau mantan PNS yang sudah pensiun, yang dampaknya itu tidak lagi pada kantornya atau tempat tinggal. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana agar supaya haji mabrur harus dimulai dengan niat, usaha yang halal, kemudian makan minum yang halal, dan kemudian haji yang halal, maka kemudian haji mabrur, insya Allah, dalam waktu singkat 2045, Indonesia berkah, bisa tercipta. Begitu, Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah, pas 30 menit kita berbincang. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan untuk Bang Dullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.